Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mereview pelajaran anatomi fisiologi di dosen sebelumnya. Mungkin saya hanya sekilas karena materi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai penyakit chapter 8, penyakit dari telinga dan proses mastoid. Kalau umpamanya di ICD, dia kodenya adalah H60 H65. Oke. Kalau dilihat anatomi fisiologinya, mungkin teman-teman lebih paham dari saya bahwa proses pendengaran itu dia dimulai dari gendang telinga, auricle, disaring lalu disampaikan ke otak. Hampir mirip dengan mata untuk mengidentifikasi rangsangan eksternal dari lingkungan. Jadi pada telinga gelombang suara ditransmisikan melalui sel-sel reseptor di dalam telinga ke saraf yang mengangkut gelombang suara ke otak. Lalu kita lihat di auditory regionnya. Di sini gelombang suara itu diproses dan dirasakan. Selain merasakan suara, sistem pendengaran juga berperan dalam menjaga keseimbangan dari posisi tubuh. Oke, kalau umpamanya lihat teman-teman mungkin sudah paham ya, sudah lebih tahu dari saya bahwa di sini telinga itu pendengaran itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut telinga bagian luar atau outer ear, ya, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam, ya. Kalau ini auricle ini disebutnya pinna, ya. Oke. Dilihat di sini saluran ada membran timpanik ya di sini. Lalu juga yang dari lubang outer ear ini ada lubang disebut kanal auditory. Lalu di sini ada malleus, incus, stapes ya, ini adalah tulang. Nah, ini dilapisi kelenjar yang menghasilkan cerumen, merupakan zat lilin yang melindungi dan melumasi telinga. Telinga luar menyalurkan gelombang suara yang bergerak melalui saluran pendengaran ke membran timpani dan gendang telinga yang memisahkan telinga luar dan telinga bagian tengah. Oke, kalau dilihat proses pendengarannya, jadi suara masuk ke auditory canal, ya. Lalu saat suara bergerak melalui telinga bagian luar berbentuk tekanan gelombang atau orang biasanya nyebutnya desibel, ya, mengenai membran timpani lalu atau gendang telinga, lalu diubah menjadi getaran. Saat gendang telinga itu bergetar, 3 tulang kecil menyampaikan suara di telinga bagian tengah. Nah, ini ketiga tulang tersebut tadi sudah dijelaskan. Ada ossicle, ada malleus, incus, dan stapes. Atau kalau biasanya waktu pelajaran SMA dulu gurunya sebut tulang berbentuk palu, landasan, dan sanggurdi karena dibedakan melalui bentuknya. Oke. Telinga tengah adalah rongga berisi udara yang terhubung ke faring oleh tuba eustachius. Nah, tuba ini terbuka ketika untuk menyamakan tekanan udara bergerak masuk atau keluar dari telinga tengah. Jadi kalau biasanya teman-teman agak sedikit mendenging, biasanya ditekan hidungnya
lalu plong lagi. Ini membantu untuk menghindari kerusakan pada gendang telinga. Biasanya kalau tekanan atmosfer berubah, misalnya naik pesawat ya, lalu turun, biasanya agak sedikit ngedenging atau karena tekanan udara, atau berkendaraan terlalu lama di mobil. Nah, terjadi perubahan tekanan atmosfer. Bila tabung Eustachius menjadi padat, ya, kemungkinan sakit telinga dapat terjadi karena tekanan. Oke. Lalu selanjutnya kita berbicara telinga bagian tengah. Ya, telinga bagian tengah ini ketika tulang stapes bergerak, ia terhubung dengan oval window yang merupakan sebuah membran yang memisahkan telinga tengah dan bagian dalam. Telinga bagian tengah ini terdiri dari labirin yang berisi struktur berbentuk siput atau cochlea. Ya, ini labirin, atau mungkin kalau pelajaran anatomi biasanya rumah siput ya. Nah, di dalam cochlea ada perilim, cairan yang melalui gelombang suara mengalirkan ke sel-sel rambut yang terhubung ke sel saraf pendengaran. Saraf-saraf ini terhubung ke otak tengah dan thalamus, ke korteks cerebral di otak. Dan disinilah impuls memungkinkan kita untuk mendengar. Selain berfungsi pendengaran, telinga juga sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan. Labirin dalam atau telinga bagian tengah bekerja secara kolaboratif dengan sensor tubuh, penglihatan, otot mata, dan otot untuk mempertahankan postur gerak. Oke, ini labirin itu disebutnya cochlea ya, rumah siput ya. Oke, vestibular cavity yang berisikan sakul and utricule, semicular canal. Di dalam labirin juga terdapat keseimbangan yang dijaga oleh 5 organ, 3 kanal setengah lingkaran, sakula, utricula, atau disebut juga sistem vestibular. Lalu kanal semikular atau biasanya kanal setengah lingkaran bertanggung jawab mendeteksi rotasi kepala. Lalu sakul dan utrikul bertanggung jawab dalam mendeteksi percepatan garis lurus dan gravitasi. Oke, kalau umpamanya teman-teman ada kesulitan keseimbangan, apa yang teman-teman pikirkan penyebabnya? Bisa jadi dari head injury, infeksi, gangguan sistem sirkulasi darah di dalam telinga atau otak, lalu juga pengobatan tertentu, lalu juga dari faktor umur. Lalu konflik sinyal ke otak tentang sensasi gerakan dari salah satu sistem organ vestibular juga dapat menyebabkan pusing, mabuk, perjalanan, dan masalah keseimbangan lainnya. Lalu kita berbicara sekilas penyakit yang ada di ICD yang biasanya sering ditemui di sarana pelayanan ya. Jadi untuk penyakit kuping ini telinga ini banyak, sistem pendengaran ini banyak, tapi kita bicara yang umum-umumnya saja. Yang pertama adalah otitis eksternal. Ini merupakan suatu peradangan atau iritasi telinga bagian luar atau pada kanal telinga. Biasanya disebabkan oleh bakteri atau jamur. Biasanya juga ini mengenai perenang ya, karena kondisi pada saat kolam renang itu dia kolam atau tempat berenang itu tidak baik ya. Dia terkena polusi. Gejalanya adalah biasanya ini biasanya teman-teman saya tidak terlalu detail karena ini hanya penyakit umum saja. Biasanya gejalanya red, merah, lalu juga bengkak pada telinga bagian pada kuping telinga ya. Lalu juga mengeluarkan cairan putih atau kuning
atau agak kehijau-hijauan, lalu juga merasa diblokir pendengarannya, lalu hilang pendengaran, lalu sakit telinga, juga terkadang mendenging ya, atau tinnitus. Biasanya pengobatannya kebersihan telinga, lalu juga biasanya dokter melihatnya itu. Lalu selanjutnya adalah otitis media. Ini biasanya terjadi pada anak-anak, ya. Dan ini otitis media itu terjadi pada telinga bagian tengah. Ini bisa mempengaruhi fungsi dari tuba eustachian dan mengarah ke arah infeksi. Otitis media juga disebabkan oleh bisa dari ispa atau mungkin juga virus yang ditemukan, bisa bakteri ya. Lalu juga ada istilah akut otitis media. Ini biasanya disertai dengan cairan pada telinga bagian tengah dan sakit pada gendang telinga, ya. Dan apabila dibiarkan, dia akan menyebabkan perforasi. Lalu selanjutnya ada chronic otitis media. Chronic otitis media ini biasanya dia ada efusi dan cairan tersebut biasanya terinfeksi oleh bakteri. Dan tipe bakteri ini tergantung dari biasanya setelah terjadi akut otitis media. Nah, biasanya chronic infection ini menyebabkan gendang telinga itu akan menjadi lemah sehingga akan robek ya atau perforasi. Ini terjadi dan akan menyebabkan kerusakan pendengaran pada telinga bagian tengah dan menyebabkan dia tidak mendengar sama sekali. Biasanya apabila terjadi infeksi, dokter biasanya memberikan antibiotik atau juga tindakan operasi untuk memperbaiki membran timpani atau memperbaiki pada tulang mastoidnya. Lalu ada istilah mastoiditis. Mastoiditis ini diakibatkan oleh pengobatan dari akut otitis media yang tidak baik, ya, atau tidak diobati. Ini infeksi tersebut menyebar dari telinga bagian tengah, lalu ke tulang temporal di bawah telinga. Tulang ini disebut juga mastoid process dan ini merupakan ini terjadi apabila infeksi menyebar dan bisa menyebar ke otak. Lalu ada osteoklorosis, ini disebabkan pada tulang stapes ya menjadi sklerosis. Ini dia pengerasan ya, sehingga dia tidak dapat menyampaikan pendengaran dengan baik dan menyebabkan kehilangan pendengaran. Lalu selanjutnya pengobatannya biasanya dokter spesialis dia akan melakukan operasi strapedektomi, di mana tulang stapesnya diganti dengan istilahnya protesis. Lalu selanjutnya ada minor disease. Ini kondisi di mana telinga bagian tengah kehilangan dan gangguan keseimbangan. Biasanya apabila berlanjut dia akan terjadi vertigo ya. Lalu
kehilangan pendengaran biasanya disertai dengan nausea dan sakit kepala. Simptomnya biasanya lama ya. Ini biasanya dari akumulasi dari cairan dari endolim ya dan membran limbirin. Oke, lalu gangguan pendengaran bisa berkisar dari tuli berat hingga kesulitan pendengaran. Ada 3 jenis gangguan pendengaran, ada konduktif, sensorial, dan campuran. Oke, selanjutnya kita akan kuis. Teman-teman kerjakan kuisnya di Google Form ya. Sudah saya siapkan. Yang pertama adalah teman-teman pilih yang nomor 1 ini, jawabannya ada di sini. Saya nggak akan tulis jawabannya di Google Form ya. Mengarah ke pinna, ke gendang telinga dan mengandung zat lilin yang melindungi dan melumasi telinga. Apakah pilihannya di sini A, B, C, atau D, E, dan F? Lalu selanjutnya adalah mengubah gelombang tekanan yang bergerak dari telinga luar menjadi getaran. Lalu ketiga tulang kecil ini melakukan getaran di telinga tengah. Dia disebutnya apa? Ini terbuka saat kita menelan atau memungkinkan udara masuk keluar dari telinga tengah dan membantu menghindari kerusakan pada gendang telinga ketika tekanan atmosfer berubah. Ini disebutnya apa? Lalu mengandung perilin, ya, cairan yang melalui gelombang suara melewati sel-sel rambut dan serabut saraf pendengaran. Lalu terhubung yang nomor 6 ini terhubung ke korteks cerebral di otak di mana impuls memungkinkan kita untuk mendengar. Oke. Pilihannya ada di sini jawabannya ya. Oke, lalu selanjutnya yang nomor 7, manakah yang dikenal sebagai gangguan telinga karena sering disebabkan oleh biasanya berenang di air yang tercemar? Oke, pilihannya A, B, C-nya di sini ya. Jadi nggak akan saya upload nggak akan saya munculkan. Lalu selanjutnya soal nomor 8 ini berbentuk cerita, sama apakah kasusnya dia penyebabnya ini? Oke, lalu yang nomor 9 ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Oke. Apa yang akan dilakukan dokter apabila dia terkena infeksi? Ya. Oke, ini hanya sampai 9 saja, teman-teman kerjakan. Pilihan jawabannya ada di sini, nggak akan saya upload di ini ya. Oke, gitu saja. Mungkin untuk materi besok saya kasihkan di pertemuan terakhir ke-16 ya. Apabila dan mungkin besok pertemuan terakhir hari Sabtu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.